kejaksaan mau menahan tidak menahan itu hak beliau. Iya. Namun yang anehnya kok ada penangguhan penahanan, dia belum ditahan, kok udah ditangguhkan. Ini kan tidak ada penahanan, kok sudah ditangguhkan. Ada apa ini ya Allah? Kejaksaan Jakarta Selatan menerima semua dokumen, sudah memenuhi, lengkap. sudah P21. Kok diumumkan sidangnya di Jakarta Timur? Bentar, sabar dulu. Gila nggak tuh? Sabar. Duduk samalah dulu antara kejaksaan, Kapolri, dan juga pihak kepresidenan. Mau dibawa kemana hukum ini? Apalagi kalau benar sidangnya nanti di Jakarta Timur tanggal 3. Udah ditentukan tadi. Tapi tidak punya alasan hukum. Kita dengar gitu. Sama dengan tadi si Tipa ngomong apa. Terima kasih Pak Prabowo. Kami percaya Bapak Prabowo andil dalam perkara ini. Sebegitu dahsyatnya. Bu Eli senyum-senyum, senang banget kayaknya Roya ditahan nih. Nggak apa-apa. Oke. Pemirsa, ini kita ngobrol lagi dengan Bu Eli. Beliau baru mendarat dari Riau, tapi karena hari ini menurut kita ada peristiwa hukum penting yang lagi-lagi kita selalu berusaha untuk menjadikan setiap peristiwa itu pelajaran untuk kita semua, bukan hanya untuk orang-orang yang terlibat di perkara yang bersangkutan. Bu Eli pasti udah tahu lah apa yang terjadi hari ini di kejaksaan, yang banyak sekali persepsi, opini dan lain-lain tentang penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Bagaimana Bu Eli melihat peristiwa ini? Sebenarnya saya kaget. Terus ada beberapa hal yang tidak masuk pada pemikiran saya. Kok jadinya begini gitu. Kalau masalah penangguhan penahanan itu lumrah. Ya. Ibarat kata seperti ini. Kita juga pernah punya klien minta tolong kepada pihak kepolisian. Kadang-kadang kepolisian juga memberikan arahan. Nanti ini sudah masuk pada substansinya, coba aja urusan dengan kejaksaan. Sering juga begitu. Tapi anehnya hari ini ada tahap 2. Tahap 2, penyerahan tahap 2 itu sudah dibungkus dengan baik dan rapi oleh pihak kepolisian. Bagaimana ketika tahap 2 itu dia tidak dipersalahkan. Nanti mana tahu ini barang sama kita sampai di tangan orang rusak. Kita kan nggak mau. Nah makanya ditahan kemudian dibawa ke rumah sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit ribut. Kenapa nggak dokter ke sini? Salah lagi. Sampai di rumah sakit diajak pulang ke tahanan lagi. Ribut. Kenapa nggak langsung saja ke kejaksaan? Jadi tidak menghargai polisi gitu. Apapun pekerjaan polisi tidak dihargai oleh mereka ini gitu. Udah tadi diantar dengan baik. Supaya apa? Ini orang, ini catatan medisnya. Ini keadaannya. Ini kami antar. Dia udah lepas tangan. Kenapa terjadi tadi itu tahap 2? Karena ada P21. Siapa yang mengeluarkan P21? Kejaksaan Jakarta Selatan. Berarti dia udah siap dengan segala konsekuensi. Bahwa tentu mereka koordinasi. Ini ada apa ini? Nah, kalau sehari ini ada elemen dari pihak ke presiden melakukan hal seperti ini adu domba. Sangat mengadu domba. Jadi menampar, meremehkan, merendahkan segala upaya yang dilakukan dalam tahapan-tahapan penegakan hukum dilakukan oleh pihak kepolisian. Kok ujuk-ujuk kejaksaan memberikan hal statement seperti itu? Kenapa kejanggalan pertama? Pertama kejanggalan itu mereka mengadakan penangguhan penahanan. Gila nggak tuh? Belum ditahan kok udah ditangguhkan. Loh, yang kemarin di polisi itu bukannya udah ditahan itu, Bu? Begini, namanya juga persiapan supaya dia harus nanti ketika penyerahan dicari orangnya lari.
Tentu nanti disalahkan lagi ke pihak kepolisian. Itu kejadian dengan berdasarkan pengalaman banyak tahapan. Hmm. Makanya mereka diambil, dilakukanlah penahanan, dicek kesehatan baru diserahkan. Kalau dia tidak ditahan di kejaksaan nggak masalah. Kita sebagai pengacara pasti bermohon, jangan ditahan ya Pak. Berapa kali kita mengantarkan klien kita ketika P21 atau penyerahan itu, Pak mohonlah Pak jangan ditahan. Karena di kepolisian juga tidak ditahan. Setahun perkara ini tidak ada penahanan dari pihak kepolisian, hanya wajib lapor loh. Kan Dan itu sudah yang oke. diberlakukan kejaksaan sekarang, tidak ditahan dan wajib lapor. Nah, tidak ditahan dan wajib lapor. Itu sah saja, cuman yang anehnya judul itu, penangguhan penahanan atas peran dari pihak Prabowo. Gila nggak tuh? Pak Prabowo kok nggak berpikir ya? Oke, sebelum kita ke Pak Prabowo, ini kan terkait omongan si Tifa. Iya, Nah, yang jadi pertanyaan kan gini Bu, alasan yang disampaikan resmi ya, ini bukan omong-omong lawyer yang disampaikan oleh kejaksaan itu alasan menurut kita, kalau dilihat tuh alasan formal bahwa hampir semua tersangka yang diserahkan ke kejaksaan mengajukan hal yang sama untuk hal yang penangguhan sama, sah penahanan. saja. Ada jaminan dari keluarga, bahwa ada pernyataan dari pelaku atau tersangka bahwa tidak melarikan diri. Tapi kan tidak semua pengajuan itu, karena hampir semua lah ya tersangka yang diserahkan ke kejaksaan itu kan Ya. mengajukan penangguhan penahanan, tapi kan tidak semua. Nah, kalau yang disampaikan oleh kejaksaan itu kelihatannya tidak ada satupun alasan yang luar biasa, maksudnya alasan itu biasa aja. Tapi Tapi kenapa dikasih? Artinya boleh dong semua tersangka gitu mengajukan hal yang sama, dan harusnya kejaksaan juga nggak boleh nahan. Sama seperti Roy kan. Kan orang awam tuh berpikirnya begitu, sesederhana itu kan. Nah menurut Ibu gimana? ya mungkin ada satu alasan kemanusiaan ya, dia tidak sehat. Tapi konotasinya tidak sehatnya kita nggak tahu, ada penyakit bawaan, apakah ada gangguan jiwa, Hmm, apakah ya karena kita nggak jelas ya, oke. apakah karena, ada depresi Iya, atau karena penyakit yang lain. iya. Yang jelas ada yang bilang gula gitu ya, penyakit Hmm, gula. Saya gula juga kalau itu kan. Nah, terus Bang Egy juga gula gitu ya. Kalau gula itu kan mah selama ini dia pasti penyakit bawaan, hmm, kalau cuman sekedar penyakit gula, dia cuap-cuap, hmm. kicau-kicau, selama ini ditertipi ketipi kok nggak ada gulanya Iya. gitu, kan Nah begitu. itu kan yang kita sebagai orang awam ini menangkap itu kan. Ketika sebagai tersangka terus tidak ditahan, itu aktivitas mereka padat sekali. Dari pagi sampai malam mungkin bahkan. Dengan kondisi fisik yang luar biasa. Iya, Artinya malahan 4 kita kali sehari ya statement tidak di merasa TV-TV. ada sesuatu yang mengganggu kesehatan beliau berdua ini kan. Tetapi waktu ditangkap lesu. Si Roy itu kelihatan wajahnya loyo sekali. Kosong. Tapi waktu mau dibawa ke rumah sakit, nah itu mulai jadi tanda tanya orang kan. Kok jadi semangat lagi? Apakah ini strategi atau skenario lu sakit aja nanti di rumah sakit gitu. Jadi nggak perlu ditahanan selama di Polri. Kalau begitu, saya menyampaikan bahwa ini adalah itikat baik, pihak Kapolda Metro Jaya, pihak Polda Metro Jaya ya, memberikan pelayanan yang eksklusif terhadap mereka, karena selama ini mereka kan tidak ditahan, Iya. kemudian, diambil mereka, apakah itu ambil paksa juga tidak melanggar, KUHP sesuai dengan pasal 89 KUHP. Mereka juga diperlakukan, secara manusiawi, diberikan hak-hak kemanusiaannya dengan tadi disampaikan oleh Dokter Tifa bahwa mereka dilayani dengan cukup baik. Iya. Supaya apa, ketika penyerahan itu tidak ada, fitnah lagi terhadap pihak kepolisian. Hmm. Namun yang menjadi kejanggalan, pihak kepolisian mengantarkan kepada kejaksaan, itu kejaksaan mau menahan tidak menahan itu hak beliau. Iya. Namun yang anehnya kok ada penangguhan penahanan, dia belum ditahan. Kok udah ditangguhkan?
Itu pertanyaan yang nampak sangat perkara ini menjadi intervensi siapa, ada apa? Oh dikatakan, makasih Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo nggak ngerti perkara ini? Ini tidak perlu diatensi oleh pihak kepresidenan. Kenapa? Ini murni pidana, bukan politik. Sesuai dengan laporan Pak Jokowi tentang apa? Tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Baik di media maupun di Undang-Undang ITE. Iya. Itu yang dibahas. Masalah ijazah itu adalah sebuah alasan atau yang mendasar. Jika itu nanti rentetan peristiwa itu, kenapa kan nggak diprapit? Mereka nggak mau prapit. Mungkin punya alasan sendiri. Nah sekarang kita pertanyakan, kenapa mereka tidak gugat UGM? Oke. Kenapa mereka hina, caci maki Pak Jokowi dan kami ini? Sekarang saya bilang kami karena saya juga terhina oleh mereka. Dianggap termul. Ini makan buah si malakama. Dimakan mati bapak, tidak dimakan mati mama. Sekarang mama bapak kami udah mati, kami makan aja. Gimana lagi? Kita tujuan kita berbeda. Dan tidak merendahkan mereka, tidak menginikan urusan mereka. Tapi kita direndahkan terus. Nah hari ini terjawab semua persoalan ini. Ada apa? Apakah mentang ya istrinya Roy Suryo nangis-nangis datang ke Sumi Dasko. Minta tolong perkara ini. Terus kemudian Pak Sumi. Kapan si istri Roy datang ke Sufi? Itu ada beritanya, ada kita dengar gitu. Sama dengan tadi Siti Pa ngomong apa. Terima kasih Pak Prabowo. Kami percaya Bapak Prabowo andil dalam perkara ini. Sebegitu dahsyatnya sehingga tidak memikirkan silaturahmi atau apakah keadilan itu membela orang ini. Akhirnya kita terluka. Jangan ada terluka. Bapak itu pimpinan di Indonesia ini. Sekarang sedang carut marutnya bangsa ini. Sedang carut marutnya ekonomi. Sedang carut marutnya kesehatan. Gizi dan segala macam. Kok penegakan hukum juga tidak jelas? Kenapa tidak jelasnya? Yang menjadi sedih saya saat ini. Siapa sih yang tidak merasa bagaimana lukanya kita? Apakah pihak Polda Metro Jaya penyidiknya berkoordinasi dengan Kejaksaan Jakarta Selatan? Kejaksaan Jakarta Selatan menerima semua dokumen sudah memenuhi, lengkap. Sudah P21. Kok diumumkan sidangnya di Jakarta Timur? Bentar, sabar dulu. Gila nggak tuh? Sabar. Kan dari penjelasan Ibu sebelumnya dan itu emang jadi amanah dari undang-undang menyatakan bahwa jaksa itu perwakilan negara untuk membela korban. Kalau di sini kan kita jadi bingung, yang korban tuh yang dibela jaksa itu sebenarnya siapa? Pak Jokowi atau Roy dan kawan-kawan? Karena kan jaksa itu wakil negara untuk menegakkan atau menjaga hak warganya yang menjadi korban. Kan di persidangan nanti kan nggak ada lawyer Pak Jokowi. Ya. Yang ada jaksa berhadapan dengan lawyer Roy Suryo. Nah Ya. kalau ada hal seperti ini yang diduga tidak fair lah. Terus nanti gimana ketika di sidang? Nah ini yang saya sampaikan. Kemarin kan Pak Vincent bertanya, nanti bisa nggak Ibu hadir dalam persidangan? Hadir bisa. Jadi pengacara Pak Jokowi nggak bisa. Karena semua pengacara Pak Jokowi itu sudah dilimpahkan kepada pengacara negara, yaitu kejaksaan. Beda dengan Roy Suryo. Ya. Nah ini yang menjadi rancu. Kenapa? Kejaksaan ini berkoordinasi. Semua berkoordinasi dengan Kejaksaan Jakarta Selatan. Kejaksaan Jakarta Selatan harus bertanggung jawab. Menyatakan ini P21. Lengkap. Sudah memenuhi. Dan dia sudah melakukan membuat dakwaan. Setelah dakwaannya selesai. Dia bilang serahkanlah. Limpahkanlah lagi semua. Semua kan kode dari kejaksaan. Tanpa ada kesiapan dari kejaksaan. Tidak mungkin pihak kepolisian mau
melakukan hal yang seperti tahapan-tahapan dalam sekarang. proses beracara ini. Dan ini jadi lucu juga ya. Bukan lucu lagi, ini benar-benar gila. Oke, saya ikutin kata Bu Eli ini gila. Iya. Gila karena apa? Karena kan selama proses 1 tahun itu pihak penyidik melakukan penyelidikan lalu penyidikan. Nah, ketika di ujung penyidikan itu kan koordinasinya kan pasti sama Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ya kan? Berarti yang memeriksa berkas ini orang-orang ke Jakarta Selatan kan. Iya. Sampai kemudian mereka memutuskan ini P21. Tapi tiba-tiba perkaranya dilimpahkan ke Jakarta Timur menurut Humas Jakarta Selatan yang tadi melakukan preskon itu atas petunjuk Mahkamah Agung. Iya. Lah ini jadi Kita apa tidak ya? paham saat ini. Kayaknya kalau untuk saya sampaikan beberapa waktu lalu, kalau untuk penahanan itu bagi kita tidak penting. Ditahan tidak ditahan, tapi logika hukum itu harus jalan. Bagaimana seorang pelapor mencari kepastian hukum itu? Yang penting melalui proses persidangan. Dan sudah dilakukan P21. Tentu ada tahapan berikutnya itu penyerahan dan pelimpahan. Terus belum ditahan. Jujur di pihak Polda berkali-kali saya sampaikan tidak ada penahanan. Polda juga tidak menahan selama setahun ini dalam pengembangan perkara, mencari semua sampai P21 itu tidak ada ditahan. Ketika penyerahan wajarlah dia ditahan supaya nanti tidak disalahkan pihak Polda Metro Jaya. Jadi dalam keadaan benar-benar nih steril nih kami antar. Tentu pihak Polda lepas tangan setelah itu. Hari ini sudah tanggung jawab kejaksaan. Di mana Polda Metro Jaya mengantarkan ke Jakarta Selatan. Kenapa? Karena P21-nya di Jakarta Selatan. Yeah. Terus kenapa? Karena yang akan bertanggung jawab adalah Jakarta Selatan. Karena yang berkoordinasi selama ini Jakarta Selatan. Diserahkan ke Jakarta Selatan. Jakarta Selatan tidak menahan, tidak masalah. Banyak perkara yang kita P21-kan atau kita mengantarkan dengan tidak ditahan di Polda, tidak ditahan juga di sana. Maupun ditahan di Polda, tidak ditahan di kejaksaan, enggak masalah. Biasa. Tapi yang luar biasa, kenapa penangguhan? Bahasa penangguhan itu ditahan dia di Polda, di kejaksaan itu 1 minggu. Kemudian dipermohonkan, dibuat surat permohonan penangguhan, dipertimbangkan, dimitingkan, dibahas, baru diterima atau tidak diterima penangguhan penahanan ini. Ya, ini kan tidak ada penahanan, kok sudah ditangguhkan? Ada apa ini ya Allah? Oke, itu saya stres. Itu soal bukan stresnya bukan karena mereka tidak jadi ditahan. Kita bersyukurlah. Ya, asal mereka juga kita yakin mereka akan kooperatif. Yeah. Kita yakin mereka juga tidak akan mengulangi, tidak akan statement dari media ke media seperti kemarin WL wajib lapor, statement di depan Polda. Kemudian 1 hari 3, sebentar ya Pak, katanya sama Aiman. Oh saya mau ke Kompas dulu nanti balik lagi. Ya Allah, kayaknya dia yang mengatur sebagai narasumber dari mana ke mana sesuai dengan statement sopirnya itu. Mengandalkan hasil dari statement dari media ke media. Kan ada sopirnya sekarang yang sudah tidak sama dia lagi. Sama siapa? Sama Firdaus Wibowo. Enggak, maksudnya supir siapa? Roy Suryo. Supir Roy. Ya. Yang cuman gaji 2,5 juta, kemudian makan cuman dikasih nasi. Jadi uang masuknya dari mana? Dari TV ke TV. Dari media ke media. Terus gimana? Di rumahnya berapa? Ada 11 mobil. Oke, itu nanti Ya, nanti jadi aja. artinya di sini kita nyampaikan itu kenapa kok jadi rancu? Ini ada apa dengan bangsa kita ini? Apakah dapat dipertanggungjawabkan dengan penegakan hukum yang seperti ini? Apalagi kita lebih sedih lagi. Statement dari Humas. Oke, dia wajib lapor per minggu. Kemana dia wajib lapor? Jakarta Selatan dong, harus itu. Karena maaf ya, pihak Polda mendrop dia ke Jakarta Selatan.
Lah, kenapa harus ke Jakarta Selatan? Kan perkara ini di Jakarta Timur nanti. Nah, ini yang menjadi, aduh, seperti apa ini? Wahai tokoh bangsa yang mengerti dalam penegakan hukum, tolong dong, seperti apa hukum ini? Hari ini saya, ya Allah, saya sangat-sangat kecewa dengan penegakan hukum. Kalau untuk Roy Suryo, tahanan rumah, itu saya acungkan jempol kepada pengacaranya yang berupaya. Jangan cuap-cuap melebihi klien aja selama ini. Itu bolehlah, namanya juga hak loh bagi dia. Dan alasan-alasannya semua masih normatif. Yeah. Tapi itu dalam penangguhan. Siapa yang ditangguhkan? Roy Suryo dan Tifa belum ditahan. Baru penyerahan tahap 2. Oke. Belum Itu, masuk. Ya, itu emang banyak yang, kita sih bukan orang hukum. Maksudnya banyak orang yang kemudian mempertanyakan, Malu kok kita. jadi kayak gini. Rata-rata yang selama ini kasus-kasus yang kita beritakan itu penyerahan terus langsung ditahan, pindah ke kejaksaan. Entah nanti kejaksaan tahan di tahanan kejaksaan atau dititipkan di tahanan kepolisian yang bersangkutan yang mengurus perkara ini dari awal, kan begitu biasanya. Ya, Tapi hari ini ada yang luar biasa. ada yang bukan luar biasa banget gitu. Ini luar biasa karena Ya, hal yang selama ini kita biasa lihat di perjalanan sebuah perkara itu kok gak terjadi hari ini. Nah, kemudian orang bertanya, ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama ini ngeprank Polda atau gimana? Karena diskusi bolak-balik kayaknya sampai ke 21, terus tiba-tiba nggak ditahan, dan yang lebih aneh lagi perkaranya dilimpahkan ke Jakarta Timur. Terus ngapain selama ini? Kan orang jadi bertanya begitu kan, bahwa semua pertimbangannya bisa diajukan saja, toh pertimbangan itu kan nggak dibeli, mutar otak dikit keluar pertimbangan, sebagai kita bikin alasan tuh kan, alasan itu kan nggak dibeli. Jadi ya muter otak dikit dengan sah saja. tapi kan orang jadi kok jadi ngeprank Polda sih kelihatannya ya. Kalau orang lihat tuh ini jadi kayak kejaksaan ini nampar Polda ini, ya, atau ngeprank Polda. gara-gara Roy Suryo dan Tifa, Ya. dua institusi tercemar hari ini. Ya, antara Polda dan Kejaksaan. Apalagi ada statement dari Mahkamah Agung. Kan itu pertimbangannya, Ya. melimpahkan perkara ini ke Kejaksaan Timur atas Apa alasannya yang krusial? Ya. Apa? Apakah ini kepentingan negara? Kan tidak, mulutnya yang menghina, menyatakan PKI, menyatakan Jokowi, Jokodok segala macam. Kan itu video-video itu yang jadikan barang bukti. Mendatangi kuburan segala macam. Kan itu penghinaan itu yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan masalah ijazahnya saja. Ini mereka kan di luar konteks. Jadi kita minta lah, tolonglah duduk samalah dulu antara kejaksaan, Kapolri, dan juga pihak kepresidenan. Mau dibawa kemana hukum ini? Apalagi kalau benar sidangnya nanti di Jakarta Timur tanggal 3. Udah ditentukan tadi. Tapi tidak punya alasan hukum. Maksudnya apa sih? Apa mampu Kejaksaan Jakarta Timur membuat dakwaan dalam waktu sekian, sementara dalam waktu 4 bulan belakangan ini setelah Rismon RJ, tentu semua dokumen dirapikan, tentu diulang semua dakwaan itu yang memperlambat. Ini kayak ada pemerkosaan proses gitu ya Bu ya. Astagfirullah. Karena kan begini, setahu kita, kenapa polisi, penyidik itu harus berkonsultasi dengan kejaksaan ketika kasus itu naik sidik, supaya apa? Pihak kejaksaan juga punya waktu untuk mempersiapkan pratuntutan dan tuntutan. Konon katanya begitu, tapi kalau di sini kan kadang-kadang suka dibolak-balik, kayak suka-suka aja lah, siapa kuat ya, aja kan. Jadi gini. Nah, tapi kan jadi pertanyaan kita begini, kalau semua proses itu dilakukan bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, arti kan yang paling siap untuk membawa perkara ini ke persidangan itu kan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah,
Tapi ketika ini kemudian dipindahkan ke Jakarta Timur, ini fungsi jaksa sebagai pengacara negara yang artinya berpihak kepada korban ini masih bisa kita percaya atau gimana, Bu? Sulit. Kalau begini caranya, sulit. Kenapa tidak dipilah persoalan ini? Sekali lagi, kami dengan Bang Egy, DHL, tidak pernah memproses ketika RJ tentang ijazah itu asli apa tidak. Kami hanya memproses kedamaian bersama Pak Jokowi atas laporan Pak Jokowi karena merasa terhina, merasa direndahkan. Kami berdamai dengan pelapor. Kalau masalah ijazah, silahkan gugatlah yang pemilik ijazah, yaitu UGM. Oke. Jadi ada elemen tertentu, ada wadah untuk dipilah antara ijazah dan pencemaran nama baik dan penghinaan ini. Oke. Coba bacakan LP yang dibuat Pak Jokowi itu apa sebenarnya. Hak Pak Jokowi dong untuk minta agar kepolisian memproses LP-nya, laporannya. Setelah LP-nya diproses, tentu koordinasi ini harus kepada kejaksaan. Karena ini pidana. Dan selama ini kan koordinasinya ke Jakarta Selatan. Ke Jakarta Selatan, ke kejaksaan. Koordinasi, dia naik sidik, koordinasi. Dia jadi tersangka, koordinasi. Perkaranya semua dilimpahkan tahap 1, koordinasi. Tahap 1 ada kekurangan untuk P19 diperbaiki, dirapikan. Kemudian dibalikkan P21 dikoordinasi. P21 dikoordinasi lagi. Kami akan menerima tahap 2 hari Senin. Koordinasi lagi. Disiapkan sebelum Senin. Mereka harus selesai. Dan mereka harus cepat-cepat dirapikan. Segala dokumen dan orangnya juga harus rapi dan steril. Ketika penyerahan dilimpahkan pada hari Senin tadi. Belum ada penahanan. Sudah ada penangguhan. Ini apaan gitu. Berarti gini Bu. Biasanya gimana? Kalau perkara itu udah P21. Apakah kejaksaan yang melakukan koordinasi itu sudah menentukan jaksa siapa yang akan? Udah. Berarti sia-sia dong selama ini. Ya, sudah, bahkan sudah diberitahu kepada pihak bahwa jaksanya ini loh gitu. Berarti semua pihak tahu, baik terlapor maupun tersangka. Itu sudah bocor siapa kejaksaannya. Cuman dari pihak mereka kan enggak mengarrange seperti itu karena mereka sibuk dengan statement dari media ke media doang gitu. Dan tidak percaya P21 itu ada gitu. Pertanyaan selanjutnya. Kalau jaksa sudah ditentukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sudah ditentukan siapa yang nanti akan mengurus perkara ini. Apakah ketika perkara ini dipindahkan ke Jakarta Timur, masih jaksa yang sama yang akan menjadi JPU? Kita nggak tahu. Kalau memang jaksa yang sama. Maksudnya ini lazim nggak? Kalau jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menangani perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Enggak bisa, enggak lazim. Berarti rusak semua dong ini. Kacau. Sudah kicau, datang kacau. Hancurlah kita. Tapi kok kejaksaan mau ya Bu? Diacak-acak begini. Nah ini ini saya lihat ada intervensi ini. Ada permainan yang luar biasa. Kenapa? Enggak diberi ruang waktu kejari loh. Bukan kejati, kejari loh. Ini enggak diberi ruang waktu, mereka berdaya apa? Sesuai dengan petunjuk. Berarti kalau dari prosedur hukum yang normal tadi yang kita bicarakan, berarti ini bukan kemauan jaksa. Kemauan orang yang mau mengintervensi perkara ini. Kalau ini kemauan jaksa, kita bisa gugat juga jaksanya kenapa mau terima kenapa dibuat P21. Ini main-main nih namanya. Berarti intervensi. Ini terindikasi ada intervensi. Karena celotokan dari si Tipa tadi tidak akan terjadi ini. Terima kasih Pak Prabowo. Ini pasti ada andil Pak Prabowo.
Kenapa Pak Prabowo seperti itu? Saya tadi di WA orang, ditelepon, Bu Eli itu gimana Presiden Ibu? Kami ini kan tim pemenangan ini. Kami ini tim pemenangan Oke. Prabowo loh. Terus kenapa? Mungkin karena 10 tambah 6 itu 17 kali. Oke. Makanya dia tidak ini gitu. Sampai sejauh itu. Jadi janganlah kita merendah-rendahkan itu gitu. Siap. Saya sampai saat ini masih berprasangka baik pada Pak Prabowo, ya Ya, kan? Kita tidak tahu orang-orang yang di sekitar, ya kan, belum tentu semua juga diketahui oleh Pak Prabowo kan. Nah, pertanyaan saya berarti penegakan hukum kita yang dibilang tegak tuh masih bengkok dong. Kalau ada perkara yang bisa diintervensi, Bukan kita tidak mau memuja-muja Pak Jokowi sebagai mantan presiden ke-7 atau apapun itu ketokohannya dan lain-lain. Tapi kan orang kan lalu bilang begini, kalau Pak Jokowi saja bisa diacak-acak begini perkaranya, gimana dengan orang-orang yang kayak maling ayam, maling telur dan lain-lain itu bisa dicabik-cabik suka-suka penegak hukum, tergantung ya suka-suka. Kesannya kan kayak ya terserah saya, kan saya yang punya kewenangan gitu. ya. Tapi disinilah kita melihat selama ini mereka ribut dari TV ke TV, nggak ada teguran. Nggak ada efek jera dari Ya. tersangka itu aja, nggak ada efek jera. Dia sepelekan pidana itu. Dia anggap tidak penting. Karena dia anehnya dia menuju kepada ijazah. Oke. Tapi penghinaannya bukan ijazah itu. Itu mungkin cukup berapa Ya. kali aja lah sampaikan. Tapi penghinaannya bahkan, hei Jokowi, kita nih punya negara lain loh. Jangan rendahkanlah bangsa kita dengan hal-hal seperti itu. Ya kan di media-media. Nah tadi ada alasan saya lihat dari Pak Refli Harun ya. Ada jaminan dari pihak pengacaranya. Oke, semua Ada tersangka jaminan dari keluarga. semua tersangka juga bisa melakukan itu dan pernah Ya, melakukan itu. ada jaminan dari pihak ini dan 50 ada tokoh. tidak akan mengulangi, ada janji-janjinya. Tidak akan mengulangi perbuatan, Oke. tidak menghilangkan, tidak banyaklah tadi itu tidak mengulangi ini yang kita pertanyakan. Apa yang tidak mengulangi? Apa yang tidak diulangi? Selama ini berulang-ulang. Dari TV ngomong ini ijazah Jokowi palsu 99,9%. Ya ampun, kan berulang-ulang. Terus merendahkan, menghina, kan berulang-ulang, bertahun. Nah, saya rasa nggak perlu kita bentrok antara pihak Polri dengan kejaksaan, nggak perlu. Kenapa? Saya rasa sudah cukup humanis yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Mereka dihina, juga dihina, direndahkan katanya, Jokowi, polisi diintervensi sama Jokowi. Mereka mau dicaci, dimaki, mereka sabar. Oke, nah selama ini mereka selalu menuduh bahwa yang mengintervensi, melakukan tekanan itu adalah Jokowi. Ya. Tapi hari ini banyak orang berpendapat bahwa mereka lah yang kemudian mengintervensi. Bukan mereka langsung, tapi orang-orang yang ada di belakang mereka yang merasa bisa mengatur segala sesuatu di negara ini, kan kesimpulannya kan begitu. Terus bagaimana dong pertanggungjawaban mereka? Selama ini menuduh Pak Jokowi mengintervensi di kepolisian, jadi kesannya kayak gini loh Bu. Oke, lu pengaruhin aja kepolisian, nanti gue pengaruhin kejaksaan. Jadi kayak tergantung relasi kita ada di mana nih perkara hukum. Kalau di saya negara lihat, ini. bangsa kita ini udah terbelah 3. Ada yang pro ke sini, ada yang pro ke sana. Tapi ada lagi satu kubu yang ingin perkara ini naik terus. Inilah pemimpin kita tidak mau duduk sama. Jadi ada sebuah miskomunikasi, ada sebuah hal yang tidak bisa kita ungkapkan. Oh, ada yang bilang Roy Suryo didukung oleh pihak PDIP, nggak bisa. PDIP harus bertanggung jawab penuh dalam perkara ini. Karena dialah yang mengenalkan Pak Jokowi dari wali kota, gubernur sampai presiden. Tanggung jawabnya adalah PDIP. Bisa 10 tahun. Kalau memang dokumennya hilang atau segala macam.
Ini nggak bisa. Nggak mungkin Pak PDIP pro pada Roy Suryo, nggak mungkin. Jadi jangan ada adu domba. Pak SBY adalah di belakang mereka karena akan membuang Gibran, memasukkan anaknya. Itu juga nggak mungkin. Pak JK juga nggak mungkin. Kalau memang pro kontra itu tuh sah saja. Tapi sampai memporak-porandakan tatanan pemerintahan ini, Mbok jangan gitu. Jadi apa ya Bu kita mau ngomong soal menegakkan hukum ini? Apa yang nanti akan terjadi di pengadilan Jakarta Timur? Kalau Kita takutnya begini, jangan terjadi hukum baru. enggak, kita sebelum itu sorry, saya potong dulu Bu. Yang Ibu dengar, kenapa perkara ini dipindahkan ke Jakarta Timur? Ini yang saya bilang, kita takutnya nanti ada hukum baru. Karena tidak profesionalnya, tidak sesuai pada substansi, pada tahapan-tahapan sesuai yang tertuang dalam KUHP dan melemahkan hukum dengan dipindahkan dengan emangnya mereka tuh robot. Bisa minggu depan sidang. AI, seret, langsung keluar semua. AI kan nggak sempurna Oke. cara mengalihkannya. Yeah. Kan kita bilang hukum itu semua pencemaran nama baik seluruh Indonesia pegang. Tapi porsinya berbeda. 433 atau 434 yang KUHP baru itu pencemaran nama baik dan fitnah. 32, 35 pencemaran nama baik dan fitnah secara ITE. Itu kan tidak bisa kita artikan dengan AI. AI itu Ya, hanya maksudnya- membantu. Ya maksudnya karena Kok bisa dipindahkan dengan waktunya singkat segampang kan itu? udahlah AI aja lebih cepat. Enggak bisa. Nah, Ini akan mengangkangi norma-norma hukum, akan mengangkangi prosedur-prosedur hukum. Ini mau dikemanakan? Incaran mereka untuk diponering itu dengan mempermainkan perkara ini berarti mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan omongan itu gitu. Dia menyatakan 99,9%. Terus minta diponering. Kan ini hal yang tidak wajar. Disuruh saya tidak akan pernah minta maaf. Disuruh RJ dia nggak mau. Oh iya itu juga. Kan aneh. Kalau RJ Merasa kan hebat banget nih. iya. Seolah kebal hukum mereka ini. Ya kita kan dengar RJ itu waktu di penyidikan di kepolisian. Tadi informasinya ketika di kejaksaan ditawarin untuk RJ tapi mereka menolak. Ya RJ itu sampai sidang pun nanti boleh RJ. Ditawarkan. Boleh ditawarkan. Polisi kan menawarkan juga. Iya. Terus ada beberapa pihak menawarkan juga. Oh mereka nantang. Mau bayar 50 miliar, mau ini, mau ini. Oh saya ditawar polisi. Itu kan dalam etikanya harus ditawarkan. Oke. Bukan karena menawarkan itu mereka takut sih, tidak. Kita pertegas dulu Bu. Menurut informasi mereka itu diminta untuk meminta maaf kepada Pak Jokowi. Ya mereka nggak mau. Jaksa. Artinya kan jaksa tahu bahwa mereka bersalah. Mana mungkin suruh orang yang tidak bersalah minta maaf kan. Ya. Artinya kalau dari jaksa meminta, kalau logika kita ya, kita nggak tahu kalau dihukum. Kalau di logika dasar itu begitu ajarannya. Hanya orang yang bersalah yang minta maaf. Berarti kalau kejaksaan dalam pengertian kita tadi menyuruh atau meminta entah apalah bahasanya itu intinya supaya Roy dan Tifa minta maaf ke Pak Jokowi. Artinya kan jaksa pun tahu bahwa mereka ini melakukan kesalahan. Tadi kan disampaikan oleh jaksa. Ya. Mereka ini sudah melakukan kejahatan, kesalahan. Oke, lalu kenapa nggak ditahan? Terus kalau tidak ditahan itu mungkin ada pertimbangan. Tapi kan pertimbangannya sangat normatif. Sakit. Normatif, semua tersangka juga melakukan itu saya kira. Ya. Kenapa yang lain tidak tapi Roy itu begitu diistimewakan? Itu kan jadi pertanyaan orang. Karena hampir semua tersangka yang diserahkan ke kejaksaan itu melakukan pengajuan surat penangguhan penahanan. Tapi dari 1000 mungkin cuma 5 yang dikabulkan, termasuk Roy misalnya. Ya. Kenapa hal seperti itu gitu? Dengan mungkin juga dengan perkara yang sama. Apakah Roy ini begitu istimewa di mata kejaksaan kan itu yang perlu kita pertanyakan. Kita nggak tahu maksudnya apa ini. Kaget kan? Kalau tidak ditahan sah saja, ya. Tapi kalau dibilang penangguhan belum waktunya. Ini tolong pahami hukum ini. Jangan asal mengartikan saja, ya.
Jangan nanti kita menyampaikan pemahaman hukum kita dimusuhi. Seolah-olah mereka itu adalah kebenaran. Ketika keinginan mereka tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan apa yang kita pahami, mereka menganggap kita adalah musuh. Oke. Ini yang Ya, bahayanya. itu yang Jadi selalu. akan timbul pidana baru. Jika kita terlalu dimusuhi, akhirnya musuh, bentrok yang dikatakan Pak Ugroseno. Debat kusir ketemunya di tanah kusir. Ya kan? Ini nggak penting gitu. Ya, oke. Ayolah kita giring perkara ini bersama-sama dalam persidangan. Oke. Kalau bisa Pak Jokowi membuktikan LP-nya ya. Saya tidak menyatakan ijazah ya. Setahu saya dia laporan. LP-nya saya, kalau LP-nya begini, saya dicemarkan ijazah saya. Itu beda. Saya ada ijazah, tapi dibilang nggak ada ijazah, saya ini pencemaran nama baik. Nggak itu LP-nya. LP-nya saya dihina, dicaci, dimaki. Nih videonya 32 video nih. 38 apa 32 video nih. Ini videonya atas penghinaan dan cacian dan makian. Seperti ada itu sekitar 10 atau 11 video tentang menghina. Itu pihak ini katanya buah telur Pak Prabowo 1 biji. Itu orangnya si Roy. Ini Prabowo pakai wayang-wayang. Ada itu videonya. Kenapa itu nggak dibahas? Oke. Ya terserah Pak Prabowo. Tapi Jokowi dibahasnya, dilaporkannya. Kalau ijazahnya selama ini nggak pernah dia peduli. Mau dibilang asli nggak asli, cari bukti sana. Tapi bagi saya jangan dihina, jangan direndahkan. Jadi tolong pilah. Jadi saya sampaikan ke Bang Egy, Bang, masalah ijazah nggak ada hak kita Bang. Sekarang abang menghina Pak Jokowi nggak? Abang merendahkan Pak Jokowi nggak? Menyakiti hati Pak Jokowi nggak? Mempermalukan Pak Jokowi nggak? Ayo kita berdamai. Karena untuk tersangka abang belum layak. Tapi karena dia adalah pelapor, kita datangi pelapor Bang. Begitu pemahaman hukum saya. Karena saya baca LP Pak Jokowi. Tidak menyebutkan ijazah di situ. Oke. Jadi jangan lari dari substansi, jangan lari dari persoalan LP ya. Ini harus kita memahami. Kenapa kok LP yang disebut-sebut ijazah? Ijazah itu beda, 2 persoalan ini. Laporan Pak Jokowi tentang penghinaan, yang dituduh mereka tentang ijazah. Tuduhan ijazah ini mereka gugatlah. Gugat Pak Jokowi secara pidana. Gugat UGM secara pidana. Turut tergugatlah semua reuni-reuni Pak Jokowi itu, semua pihak. Kan banyak cara lain. Porsinya ya, gugat. Kalau tanah, surat tanah, gugat BPN. Tapi kan mereka nggak pernah melakukan itu. Mereka nggak mampu melakukan itu. Pak Jokowi membuat LP menggugat atas penghinaan dan pencemaran nama baik. Pahamilah ini ya Allah. Bu. Nah, yang di sini menyatakan ijazah. Gugat, laporkan. Kalau Pak Jokowi pemalsuan dokumen, gugat pasal berapa dia? Ya. Hei Pak Jokowi, buktikan dokumen lo. Dan siapa yang berhak untuk itu? Gugat PDIP. KPU gugat. Dari pusat sampai daerah. Ya, yang daerah turut tergugat semua. Ya. Kan ada cara-cara penegakan hukum. Betul. Ini mau dibawa kemana kita ini? Oke. Ada satu pertanyaan saya tadi yang belum Ibu jawab. Menurut Ibu kenapa dipindahkan ke Jakarta Timur? Apakah lokus dan lain-lain? Mau lokus, mau tempus sudah nggak bisa. Iya, karena di ujung. Karena sudah pihak Jaksa Jakarta Selatan harus bertanggung jawab atas perkara yang diterimanya, yang diresponnya, ya. Yang diresponnya, yang diterimanya, yang dipelajarinya, yang dia buat dakwaan dan diterimanya P21. Hari ini dia menerima tahap 2. Kenapa tiba-tiba mau sidang Jakarta Timur
Aduh, ampun deh. Oke. Mungkin kantornya rusak kali. Wah, kayak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan lumayan bagus kantornya. Enggak, PN. Iya, PN Ya. Jakarta Selatan lumayan bagus. Jadi ada masalah di Ponering yang akan diperjuangkan mereka. Katanya ini akan terjadi di Ponering. Deponering. Terus ini Pak Prabowo akan membebaskan mereka. Biarkan saja ijazah Jokowi goib. Ada 3 sektor dibuat mereka itu. Dengan senior-senior, tokoh-tokoh bangsa ini, jenderal-jenderal di situ. Yang orang-orang hebat membuat menjamin penangguhan penahanan. Tapi itu tidak akan bisa terjadi mau sebanyak apapun kalau tidak campur tangan dari pihak kepresidenan. Itu mutlak itu. Ya. Karena jaksa, kepolisian, hakim di bawah presiden. Jadi ini ibarat kata kalau ingin dibuktikan dalam persidangan itu ada pembuktian, ada kesaksian, terus ada barang bukti, alat bukti terpenuhi itu dan ada keyakinan hakim di situ. Cuman kalau semua itu akan menjadi sebuah sandiwara seperti tersanjung 1 sampai tersanjung sekian, 7. itu nggak ada guna. Kalau ada cik memutuskan yang Di atas. yang membackup tadi, ini kan nggak perlu di backing. Nggak perlu di backup, kan atas omongannya. Nah, di sini mereka juga harus cabut kata-kata bahwa hei Prabowo, hei polisi, kamu tunduk kepada Jokowi. Hari ini seperti apa? Apakah presiden tunduk pada Jokowi? Tidak. Malahan di sini bermain kayaknya dari pihak kepresidenan. Walaupun bukan presiden ya. Walaupun bukan presiden, dari pihak elemen presiden, kepresidenan itu. Tapi saya jadi bingung ya, kok kalaupun ada dari elemen. Nah, pihak kepolisian juga, kok seperti itu? Enggak, maksudnya Jadi ayam sayur semuanya. kok mau elemen, kalaupun ada ya, mengorbankan. Ini kan kalau benar ada intervensi, artinya Pak Jokowi bisa tersinggung dong. Masa Pak Prabowo mau mengorbankan hubungannya dengan Pak Jokowi? Itulah demi yang saya memuliakan Roy Suryo dan Tifa. Jadi kita nggak tahu sekarang. Menurut mereka adalah orang terzolim. Mereka dizolimi. Tapi mereka caci maki itu apa nggak zolim? Jangankan Pak Jokowi, kita aja dicaci maki dibilang nek lampir. Coba. Siapa yang terzolim sekarang? Kok mereka seenaknya saja? Mungkin mereka akan mencari jalan bagaimana perkara ini di Ponering nggak mungkin bisa. Karena? Ya sesuai dengan pasal 35 huruf C Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum atau di Ponering. Tetapi di Ponering merupakan instrumen hukum yang luar biasa dan tidak lazim digunakan dalam perkara pidana biasa. Ini perkara pidana biasa. Kan soalnya ada LP, ada laporan yang ibarat kata bukan perkara umum, bukan delik umum, delik aduan. Sehingga dalam perkara ini dugaan fitnah, pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang dipermasalahkan tetap berada dalam ranah pidana umum sehingga tidak memenuhi karakter pengecualian atau luar biasa. Oke, jadi tidak mungkin dideponering. Tidak mungkin. Kalau dideponering lagi. Mengangkangi lagi KUHP itu. Jadi kalau kita untuk seperti ini mau gimana gitu. Nah sekarang mau dipindahkan ke Jakarta Timur dengan alasannya belum bisa disampaikan. Kita berbaik sangka. Karena Jakarta Selatan mungkin
kantornya lagi renovasi, karena ini perkara yang akan diramaikan, mungkin dipinjam atau numpang di Jakarta Timur, di Pengadilan Jakarta Timur. Tapi numpang ruangan doang. Numpang ruang ini berbaik sangka ya. Ini mungkin pendapat saya ya. Tiba akal, tiba pikir ya. Bukan dipindahkan ke timur. Itu kecil kemungkinan. Alasannya karena pinjam tempat. Pinjam tempat karena saya juga punya perkara di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan sedang direnovasi, lagi ada kantor sementara. Itu pun perkara kita yang daftar jam 10 bisa kita maghrib kelarnya. Jadi mungkin ini kita berbaik sangka ini ya. Tapi jaksanya, hakimnya mungkin tetap sesuai dengan agenda awal gitu. Atau mungkin juga butuh ruangan yang lebih besar. Ruangan, parkiran. Ya kan biasanya Roy datang dengan banyak pendukung kan. Kalau nanti nggak dikasih dibawa masuk mungkin ribut lagi. Yaudah kita cari ruangan yang lebih besar deh. Tapi kita pikir kita nggak boleh kayak gitu bawa pendukung-pendukung yang meramaikan yang ribut-ribut menjadi sorak-sorak itu nggak bisa. Ini sudah pada puncaknya. Kita juga minta kepada semua pihak APH, tolong dong. Kemarin kan kata Roy Suryo, kenapa kamu nggak bawa orang untuk menjadi support? Berarti nanti pihak dari sini akan bawa orang ratusan juga jadi support. Tentu akan terjadi bentrok. Ingat perkara Habib Rizik. Habib Rizik itu luar biasa. 17 juta pengikutnya. Ketika Habib Rizik di sidang, dia proporsional. Nggak ada yang masa-masa. Atau atau kita usulkan sidangnya di GBK aja. Jadi pendukungnya kan bisa lebih banyak kan. Nggak perlu. Tidak masuk pada substansi. Di JIS, Jakarta International Yang jelas Stadium. Kalau memang banyak sidangnya, banyak orangnya, jika ini menjadi sebuah atensi untuk publik, boleh sidang Jakarta Selatan Timur itu hanya tempat. Dan tolong disediainlah TV-TV di luar. Tapi kejaksaan harus menjelaskan itu. Ini pinjam tempat doang atau juga sekalian kasusnya dipindahin. Kalau mungkin kecil kemungkinan. Kalau kasusnya itu akan terjadi keributan lagi. Itu Rich. Karena seperti mulai dari awal, ya kan? Saat ini semua pada menahan diri. Jadi teman-teman saya semua dalam penegakan hukum ini ada hal yang tidak mungkin terjadi akan terjadi. Kita harus siap, kita harus legowo. Yang penting giring perkara ini sampai putusan itu benar mencari keadilan yang hakiki. Oke, siap. Terima kasih Bu Eli. Kita tunggu lagi. Oh iya, pertanyaan terakhir. Kan ditangguhkan penahanannya. Berarti mereka sekarang tahanan kota, tahanan rumah, RT atau RW? Itu yang belum jelas. Belum jelas. Apakah tahanan ini, tentu kalau tahanan dalam perkara sudah masuk pada perkara, tentu semua elemen juga harus dikasih tahu. Iya, kira kemarin kan tahanan. Karena kita takut ini kan yang selalu digiring harus dengan jelas. Opini publik. Ini ditangguhkan penahanannya dan mereka kemarin tahanan kota, kali ini dipindahkan ke tahanan kelurahan. Misalnya ya, contoh aja. Kan biar jelas gitu loh. Jangan sampai kayak kemarin kata ibu kan Roy masih ke Bandung kemarin kan. Nah saya nyeletuk aja, jangan-jangan Roy berpikir kan Bandung juga masih kota. Jadi tahanan kota ya bisa ke kota Bandung, kota Surabaya, kota kalau ini kayak saya lihat tadi tahanan rumah. Tahanan rumah. Mungkin Roy ini kan mantan menteri, tentu nggak bisa tidur di penjara. Tentu ditahan di rumah biar tidur enak. Bukannya dia pernah di penjara kasus Tupa, masa kan udah pengalaman. Oh iya, yang kata Dr. Tipa, saya ingin contohnya Roy Suryo kan
seneng di penjara, udah pernah di 9 bulan kan. Hmm. Jadi saya ingin merasakan bagaimana penjara itu. Yaelah baru lihat pintu tahanan aja udah Ya, lesu. kan omongan itu adalah doa. Ya. Tapi ada yang menggelitik di hati saya. Ucapan dari Roy Suryo terakhir, dia berterima kasih kepada istrinya, kepada keluarga besarnya, dan kepada Tuhan. Apa yang Dan menggelitik? kita memang support, kenapa? Karena izin Tuhanlah segalanya hari ini terjadi. Oke. Tapi ingat, jangan terlalu euforia. Karena belum putusan. Jadi mari kita giring persoalan ini dengan baik-baik, smooth. Jangan ada timbul hukum baru, itu yang saya khawatirkan. Di sini euforia, plek, bentrok. Clear deh. Berarti akan terjadi kita bersaudara yang bentrok-bentrok. Oke. Jadi, dan permohonan terakhir saya, wahai pemimpin bangsa, hari ini saya sedih. Kenapa? Kok seperti ada benturan antara jerih payah yang dilakukan oleh pihak kepolisian terinjak. Marilah kita duduk sama. Berharap saya, baik Mahkamah Agung, mau Jaksa Agung, Hakim Agung, kepolisian, pihak kepresidenan duduk sama. Kalau memang perkara ini punya atensi untuk politik agar satu dalam tujuan mau dibawa kemana perkara ini. Kalau Roy satu paket dengan Rismon, ketika Rismon sudah mengaku salah, kok Roy masih bertahan? Apa sih yang ini kan? Nggak masalah, karena Roy tidak mungkin bisa RJ. Karena residivis. Ya, residivis. Karena dia juga melakukan penghinaan terhadap Pak Jokowi juga. Tentang stupa. Jadi menghina Pak Jokowi ini bukan sekali ini gitu. Nah, ini harus menjadi pemikiran bersama. Mau dibawa kemana perkara ini? Apakah ada kepentingan untuk politik dalam perkara ini? Atau memang sekedar mencari kepastian hukum dalam perkara ini? Di mana letak efek jera? Apakah senang kita akan ribut-ribut begini? Jangan kita pecah belah dengan perkara remeh-temeh ini. Yang tidak perlu digadang-gadangkan. Saya yakin 1000%. Terima kasih. Oke. Cukup emosional nih closingnya. Tapi ya begitulah pemirsa. Saya pikir hari ini banyak yang kecewa walaupun banyak juga yang senang. Tapi sebagai masyarakat kita cuma berharap para penegak hukum yang kita percaya sebagai benteng kita untuk mencari keadilan itu bertindaklah sesuai dengan koridor hukum. Profesional sebagai penegak hukum ya tegakkanlah hukum bagi siapapun yang mencari keadilan. Kalau tidak ya sia-sialah kita bernegara karena hukumlah yang mengikat semua warga negara untuk tetap bersatu, komitmen sebagai satu kesatuan. Panglima tertinggi kita adalah hukum. Karena kalau hukum sudah berbicara dipermainkan agak repot ke depannya urusan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ya kita berharap, saya masih percaya pihak kejaksaan yang sudah menetapkan P21 atas perkara ini, mereka tidak akan gegabah karena mereka harus menjaga apa yang mereka putuskan itu. Marwahnya mereka kan kejaksaan itu kan marwah negara. Marwah negara. Apalagi mereka itu pengacara negara yang seharusnya menegakkan hak korban dalam setiap perkara. Jadi ya kita berbaik sangka saja, semua peristiwa yang terjadi hari ini dilakukan dengan pertimbangan tapi selalu tujuan akhirnya untuk kebaikan semua orang. Terima kasih. Baik, closing statement saya supaya jangan salah paham. Sejujurnya saya tidak pernah kecewa dengan bebas atau mereka kan belum ditahan.
Jadi saya tidak pernah kecewa dengan bebasnya Roy Suryo dan Tifa. Yang saya kecewakan cara-cara penegakan hukum yang tidak relevan, tidak proporsional dan profesional. Ini hari ini yang saya sadar dan yang saya ketahui, itu yang saya kecewakan. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih pemirsa. Begitu obrolan saya dengan Bu Eli hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.